pertama yang mau saya sampaikan, saya tanyakan tadi apabila mahar belum istilahnya hutang, apabila belum dibayarkan lunas, itu apakah betul kita belum boleh berkumpul dengan istri? Bisa juga mengenai tadi pada saat akad nikah tapi belum menyebutkan nilai maharnya, tapi meninggal, apa itu sudah kategorinya mereka sudah sah sebagai suami istri kan? Itu yang kedua. Yang ketiga tadi kebalikannya kalau istri yang tadi. Jadi mohon lebih detail lagi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah muslimat Masjid Ufasannya Allah, Bangga Tawani, silaturahim dan majelis taklim kita dengan sama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka tentunya dua salat dan salam tahajud akan diminta kasih taala dari kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat dan para penadisannya, dan semoga Allah mentapkan kita sebagai orang yang senantiasa istiqamah di Islam. Allahumma amin. Khususnya keluarga besar jamaah Masjid Ufa Islamnya, semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera buat yang sakit, Allah berikan jalan keluar yang terbaik terkait dengan masa-masa kehidupan mereka. Amin. Baik, Bapak Ibu, kita sekarang masuk pada bab berikutnya ya. Ini masalah nikah tadi, masalah mahar ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 25, "Dahulukan ya Alhamdulillah nasyaitonji wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum antar tahu bi anfalikum muhsinina ghairu musafihin." Jadi Allah firmankan dalam surat An-Nisa ayat 24, ya, dan dihalalkan bagi kamu selain yang demikian, yaitu mencari istri dengan hartamu untuk dikawini, bukan untuk berzina. Jadi di sini Allah mengharapkan saat dia punya kekayaan cukup, harta yang cukup untuk mencari wanita untuk dinikahi, bukan untuk berzina. Artinya ini mengandung dua hal sekaligus. Yang pertama satu anjuran, satu perintah Allah dengan harta yang kita miliki, kita disunnah atau diperintah untuk mencari istri, ya. Dan dilarang atau diharamkan untuk berzina. Ya, yang seringkali kita jumpai orang-orang yang sudah punya istri, kemudian diberikan rezeki lebih, ya. Dan kelebihan hartanya itu bukan untuk mencari istri lain, ya, tapi mencari tempat lain untuk jajan atau berzina. Banyak. Ya, banyak. Ini yang tertulis dari ini diharapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 24. Baik, Allah. Kemudian segala sesuatu yang dapat dikategorikan sebagai harta itu boleh dijadikan sebagai mahar. Ini baik sedikit maupun banyak. Baik. Sekarang pertanyaannya, mahar dalam bentuk apa saja? Ini ada beberapa hadis yang menguatkan kita. Yang pertama, ternyata mahar itu boleh bentuknya adalah satu kemerdekaan. Bismillahirrahmanirrahim. Anas dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi SAW dari Nabi Muhammad SAW, annahu sesungguhnya beliau atau Sofiyah, yang dia memerdekakan Sofiyah, wa ja'ala dijadikan itqaha, yang dijadikan mahar, saudara sebagai mas kawinnya. Jadi Rasulullah memerdekakan Sofiyah, yaitu sebagai memerdekakan sebagai mahar, akan menikah dirinya dengan ibunda Sofiyah. Ya. Baik, sehingga di sini menunjukkan bahwa pemerdekakan itu boleh dijadikan sebagai mahar dengan kapan apapun hal itu terjadi. Kemudian yang kedua, mahar yang disampaikan ini yang diberikan Rasulullah pada istri beliau. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Salamah ibn Abdurrahman, dari Abi Salamah bin Abdurrahman, annahu dia nyatakan qala, berkata sa'altu Aisyah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abi Salamah
bin Abdurrahman ini dia bertanya pada Sayyidah Aisyah, kemudian mengatakan maharnya Rasulullah terhadap para istri itu kolas ya. Kemudian Sayyidah Aisyah mengatakan karena adalah ya Rasulullah Sodakohu memberikan mahar di Aswaji pada para istri beliau Tistain Asrota Oya Wanasa ya, jadi berapa ini? Yakni 12 ukiah dan 1 nas. Kemudian nanya, kalau ya, ada 5 nas. Apa engkau tahu apa itu nas? Kultulah tidak ya, saya Aisyah. Kalau beliau nisfu ukiah. Jadi 1 nas adalah 1 ukiah. Fadilka khamsat ya dirham. Fahad sholatnya itu Rasulullah SAW. Ya, jadi berikut para istri Rasulullah ini rata-rata untuk mendapatkan mas kawin sebesar 12 ukiah plus setengah nas dari 12 setengah ukiah. Ya, kemudian 1 ukiah itu 15 dirham. Berarti di situ kalau dikalikan 12 ya 12 kurang lebih 2.500.000 dikalikan 12 berarti kurang lebih 30 jutaan. Itu mas kawin yang diterima oleh para istri beliau kecuali Sayyidah Khadijah ya. Sayyidah Khadijah itu di mahar Rasulullah 40 unta merah yang satu 40 unta merah itu harganya kurang lebih sekali dinilai kurang lebih 2,5 miliar mas kawin Rasulullah pada Sayyidah Aisyah. Tetapi pada istri yang lain kurang lebih 30 jutaan. Jadi ini kalau lebih di sini. Baik Allah, ya ini semua akhirnya jadikan ijma para ulama ya, yang jadi batasan maksimal untuk kalau tidak semuanya. Baik, itu kondisi normal ya. Memang tadi memberikan mahar yang cukup banyak. Tetapi kondisi tidak normal. Ini juga dicontohkan oleh para sahabat. Ya salah satunya adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi masa Rasulullah mengingatkan putri beliau Sayyidah Fatimah Bismillahirrahmanirrahim wa Amir bin Abbas dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala yang berkata lama tazawwaja bihi Fatimah ya, ketika Ali menikah dengan Fatimah qala Rasulullah bersabda lahu kepada Ali, siapa yang berkata Rasulullah SAW, oh dia syai'an ya. Jadi berikanlah sesuatu kepadanya wahai Ali, kepada Fatimah. Apa jawaban Ali? Ali jawab ma'in di syai'in. Ya Rasulullah, aku tidak memiliki apa-apa. Ini Ali jawab. Ya, kalau kemudian Rasulullah bersabda fa'aina dir'uka khaltamiyah. Ya, kemudian Rasulullah bersabda mana baju besimu wahai Ali, hati khaltamiyah itu ini. Ya, jadi baju besinya ini diberikan hadiah kepada menjadikan mahar pada Sayyidah Aisyah. Artinya apa? Ini bahwa apapun yang dimiliki itu boleh dijadikan sebagai mahar kepada istrinya. Hadis ini menunjukkan bahwa sejatinya seorang suami itu memberikan sesuatu kepada istri sebelum mengkawinnya untuk membahagiakannya. Ya, jadi mahar itu diberikan pada saat nikah karena itu harus dilakukan sebelum apa ini kemarin penggabungnya. Jadi nanti tadi bahwa mahar itu makanya sekarang itu juga bisa halang kan, istilahnya dibayar tunai ya. Tetapi juga boleh mahar itu dibayar hutang ya, dari sebagainya. Dan itu seorang jadi kewajiban sang suami sebelum dia melunasi karena itu. Kenapa? Karena mahar itu adalah haknya istri. Jadi secara di sini bagaimana mahar adalah sesuatu hal yang diberikan sang suami. Ya. Kenapa sang suami? Karena itu diberikan setelah qabiltu nikahan wa tajwida bil mahar. Setelah terima nikah dan kawinnya ya, dengan mas kawin tersebut. Ya. Baik, kemudian di hadis berikutnya, jadi yang dikatakan bahwa mahar itu berhutang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Amr ibn Su'aid dari Abu bin Su'aid radhiyallahu anhu, an abi dari ayahnya, an jaddihi dari kakeknya. Bahwa dia berkata,
Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat ala sadaqah. Jadi siapapun perempuan yang menikah dengan suatu mahar, ya, au hibain atau suatu pemberian, au hidain atau janji sebelum akan dilaksanakan. Jadi saya bukan dengan mas kawin mas 10 gram saja hutang gitu boleh. Ini baik. Tapi dengan saya asumsi pada ini bahwa sang suami sebenarnya punya kemampuan untuk melakukan itu. Kalau tidak punya ya jujur seperti yang bilang tadi ya. Baik. Ya jadi atau dengan janji-janji qawla ismatil nikah sebelum akan jadi dilangsungkan. Ya, fahuwalaha gitu ya. Maka itu semua menjadi miliknya, yang milik istrinya, baik yang cash maupun yang bukan tadi. Gini ya. Wa kana ba'da ismatil nikah, ya. Adapun pemberian setelah akad nikah, ya, fahuwa liman utiya, maka dia adalah menjadi milik orang yang diberinya. Jadi istri tadi. Wa hakun ma'ukrima rajul alaihi ibnatahu aw akhtuhu. Ya. Dan orang-orang yang paling baik dimuliakan dengan pemberian seseorang adalah putrinya atau saudara perempuannya. Ya, dia kalau sudah menikah, kemudian dia memberi berikan pada putrinya maupun pada saudara perempuannya. Itu baik. Ya. Baik. Kemudian salah satu pemberian itu boleh berupa barang yang tidak usah lama, berupa makanan, pakaian dan sebagainya, itu boleh, tidak harus mas. Baik. Kemudian kalau yang ini terkait dengan kalau sudah menikah dan ternyata belum melakukan hubungan, sang suami meninggal, apakah sang istri masih mendapatkan haknya mahar tersebut? Tadi Bismillahirrahmanirrahim. Wa'an al-qamah Anil Mas'ud. Jadi dari Al-Qamah bin Mas'ud dan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu su'ila rajulun tazawwaja imra'atan, bahwa dia pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan. Kemudian waladu biha shadaqah, dan dia belum menentukan maharnya. Walam yadkhul biha hatta mata. Jadi dan belum menyetujui ibunya hingga laki-laki itu meninggal dunia. Jadi ini disangkan bahwa seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, kemudian perempuan ini belum menyebutkan maharnya dan belum disetujui oleh suaminya, kemudian suaminya meninggal. Ngerti? Baik. Apa yang dia dapatkan? Faqala Ibnu Mas'ud, kemudian berkata Ibnu Mas'ud, lahan pada wanita tersebut mislan shadaqah, misalnya. Yang pertama, wanita tersebut tetap mendapatkan mahar sebagaimana wanita pada umumnya. Itu yang pertama. Jadi karena tadi sang suami yang meninggal tadi itu belum menyebutkan akan memberikan mahar sekian, ya, gitu ya. Kemudian dia meninggal, maka wanita ini dia akan mendapatkan mahar sebagaimana umumnya di situ. Kalau yang situ dapatkan cincin 5 gram atau 10 gram, tidak, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, la waqsan, yang sepadan dengan wanita wala samoko wa alaiha iddah. Kemudian tidak pernah tinggal lebih dan perempuan itu wajib beriddah, ya 4 bulan 10 hari rasanya. Kemudian walaha miras, dan dia tetap mendapatkan waris. Jadi dia berhak mendapatkan waris sebagai istri. Ya, jadi karena kalau ini tadi suaminya meninggal, ya, maka kalau dia punya orang tuanya dapat sepenuhnya, ya, dari kalau ada ibu bapaknya bisa dapat sepenuhnya, walaupun belum disuruh itu. Ini bisa ini jangan sampai kamu nikah belum diapa-apain, belum berikan apapun pada suamimu, mendapatkan waris. Nyata Islam mengajarkan seperti itu, ya.
Kemudian pokok Maqil Ibnu Sinan Al-Asjari pokok Rasulullah SAW di Barwa binti Wasid Imrati Minna. Kemudian Maqil bin Sinan Al-Asjari berdiri dari kata Rasulullah menetapkan terhadapnya bahwa binti Wasid adalah seorang perempuan dari kami seperti apa yang kau katakan tadi. Maka kemudianlah Ibnu Mas'ud dengan ucapannya tersebut. Artinya apa yang disampaikan Ibnu Mas'ud itu sama persis apa yang disampaikan Rasulullah. Kemudian sebagai saksi adalah seorang sahabat yang bernama tadi Barwa binti Wasid. Baik, baru ya dan Rasulullah. Jadi hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan Imam Hadis ya. Kemudian juga Imam Tirmidzi yang menyatakan sahih. Ya, kemudian sekelompok ahli hadis yang menyatakan adalah hasan, artinya hadis adalah benar. Jelasan hadis ini menunjukkan bahwa wanita berhak menerima mahar secara utuh ketika suaminya meninggal. Ya, jadi wanita berhak menerima mahar secara utuh ketika kematian suaminya, walaupun dia belum menyebut jumlah mahar untuk istrinya satu, dan belum bersetubuh dengannya, itu boleh ya. Istri juga mendapatkan mahar sepadan dengan wanita lainnya pada diceritakan, dan dia wajib melakukan iddah serta berhak mendapatkan waris. Gitu ya, kalau kita baik. Oke, baik. Itu situasi manakala ada kejadian sang suami meninggal ya. Kemudian gimana kalau misal kebalikannya ya? Istrinya meninggal ya, maka tentunya pada saat sang istri meninggal ini juga berlaku waris, tetapi yang lainnya adalah karena mahar itu kewajiban suami pada istri. Jadi sama dengan kita udah ini sama dengan satu keluarga, suami istri punya anak hasilnya dan istrinya meninggal dan istri punya anak, maka itu jadi milik ahli waris termasuk suaminya. Oke, baik, kita lihat. Ini ternyata juga boleh memberikan mahar itu berupa makanan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebenarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bersabda, "Man aqta fi salat imra'atin sabiqah." Di barang siapa memberi mahar kepada seorang wanita yang berupa tepung. Ya, contohnya autamron ya, atau kurma, fakor istahal, maka dia telah menjadikan wanita itu halal. Ya, jadi ternyata kue itu boleh jadi mahar. Ya, kurma boleh jadi mahar, beras dan boleh jadi mahar. Jadi yang harus kita perhatikan hadisnya adalah memberikan penjelasan bahwa mahar itu boleh berupa selain uang dirham, dinar, ya walaupun sedikit jika memang itu memiliki nilai. Ya. Baik, bahkan Bapak Ibu ada sebuah hadis ya, yang membolehkan mahar itu berupa sepasang sandal. Ya. Tapi jangan sandal jepit lah. Sebenarnya, wa bilang Ibnu Amir bin Rabi'ah bin Abdullah bin Amir bin Rabi'ah an Abi dari ayahnya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajaza nikah imra'atin ala na'laini. Jadi bahwa Nabi pernah membolehkan ya, memperbolehkan menikahi seorang perempuan dengan mahar 2 buah sandal. Hadisnya ada dalil tentang sahnya menjadikan sesuatu yang memiliki nilai sebagai mahar. Ya, baik itu di Indonesia ini. Kemudian bahkan di hadis yang lain, ini Rasulullah pernah menikahkan seorang laki-laki dan perempuan dengan mahar cincin dari besi. Ya. Ini ada satu penegasan. Ya. Di hadis yang 1071, bahwa Rasulullah punya satu penegasan pada kita bahwa mas kawin yang sebaiknya sekadar dan yang paling bulat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Uqbah Ibnu Amir, dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu qala, yang berkata, qala bersabda Rasulullah SAW, al sadaq, sebaik-baik mahar ayasruhu, yang
memudahkan atau yang paling mudah. Ya, jadi kami sampaikan beberapa waktu yang lalu, ya, mudah itu relatif Pak, ya. Relatif, artinya kalau jenengan punya atas kelihatan, ya, maka kalau memberikan mahar sapi mobil mudah. Ya. Tetapi ada orang pemuda yang dia belum kerja makan, maka tabungannya masih 2 juta saja, atau berikan 1 kali cincin berliannya senilai 10 juta agak sulit, ya. Maka dia turunkan 5 juta di sekian. Kata dia, jangan dibalik, begitu punya kemampuan atau aset sekian miliar, ya. Walaupun dikasih orang utang sebenarnya, nyata mau keluarkan mahal palingnya bukan, ya. Itu tidak suka, ya. Perintah mencarikan dan perintah bersama memberikan bunga atau pemberian. Jadi manakala sudah menikah, ya, kemudian masih hutang tadi, masih hutang maharnya, kemudian terjadi perceraian, maka kewajiban mahar tetap harus dibayar. Ya, walaupun sudah bercerai. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, Alqamah bin Najjar ta'awwada. Jadi bahwa Amrah binti Najjar berlindung dari Rasulullah SAW. Ini Rasulullah SAW. Hina ukhilat alaih. Hina ukhilat alaih. Lalu lama tazawwaja. Jadi Amrah bin Najjar ini berlindung dari Rasulullah ketika yang dipertemukan dengan beliau, yakni ketika beliau menikahinya. Kemudian maka bersabda faqala laqad utni bima'ad fatallaqaha. Kemudian engkau telah berlindung dengan zat yang maha melindungi. Ya, wa amma asama famata'aha bi salatin awwal. Lalu dia menceraikannya, ya, Rasulnya, dan memerintahkan bersama memberinya mut'ah atau pemberian yang berupa 3 potong pakaian. Ya, ini ada seorang wanita yang Rasulullah, ya, kemudian beliau menikahinya dan beliau menceraikannya, ya, dan memerintahkan bersama untuk memberikan mut'ah pemberian. Baik Bapak-Ibu, hadis tersebut ini kaitannya dengan Al-Quran dalam surat Al-Baqarah ayat 265. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqah yasba'uha 'amalan wallahu ghaniyyun halim. Jadi perkataan yang baik dan memberikan maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan perasaan si penerima. Allah Maha Kaya beriman, Maha Penyayang. Jadi pemberian mut'ah itu diberikan dengan kepada seluruh wanita yang diceraikan. Jadi wanita yang diceraikan itu dia mendapatkan haknya, gitu, ya, yang harus diterima, baik sebelum berhubungan badan ataupun sesudahnya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat 251, Auzubillahi minasyaitonir rajim. Walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kepada wanita yang diceraikan hendaklah diberikan oleh suaminya mut'ah, nanti pemberian menurutnya ma'ruf. Ya, jadi begitu menceraikan istri ini lepas dari itu semua, ternyata ada kewajiban yang harus diberikan oleh sang suami. Ya, baik sebagai sebuah kewajiban bagi orang-orang yang berhak. Baik, Ustaz, beberapa yang terkait dengan masalah mahar, mungkin ada sesuatu yang ingin didiskusikan apa? Tadi yang pertama yang mau saya sampaikan, caranya kan tadi apabila mahar belum di istilahnya hutang, apabila belum dibayarkan lunas, itu apakah betul kita belum boleh berkumpul dengan istri? Terus yang kedua mengenai tadi pada saat akad nikah tapi belum menyebutkan nilai maharnya, tapi meninggal, apa itu sudah kategorinya mereka sudah sah sebagai suami istri kan? Itu yang kedua. Yang ketiga tadi kebalikannya kalau istri yang tadi. Jadi mau lebih detail lagi. Ya betul. Baik, yang pertama tadi katakanlah kalau mahar itu hutang, gitu, ya. Ya, apakah benar sebelum itu dilunasi itu tidak boleh dikumpul, gitu, ya? Oke, baik. Yang pertama yang kita pahami
bahwa mahar itu memang dibatalkan. Nah, dalam hal ini ada dua pendapat ya. Pendapat yang paling solid betul. Jadi tak ditahan sampai dia bisa lunasi. Tetapi ada sebagian pendapat dari pendapat yang kedua itu boleh. Pendapat yang kedua ini lemah. Ini yang harus kita sebut. Tujuannya apa? Untuk berikan satu penguatan kepada suami ini. Pada saat dia menyatakan, oke, saya sanggup bayar uang ini, dia sudah ukur kemampuannya. Kalau dia tidak mampu, maka disampaikan terus terang. Saya tidak mampunya sendiri. Ya, uangnya saya cari. Nanti kita akan dibayar bahwa seorang wanita itu yang baik menurut Allah, ya yang meringankan mahar untuk calon suaminya. Sehingga mahar itu boleh diteruskan. Sang suami tidak memiliki kemampuan untuk melakukan itu, maka boleh hanya dibatalkan dan terusnya. Jadi yang terakhir jadi yang kami oleh yang kedua adalah dilunasi dulu baru boleh. Kemudian yang kedua, tadi kalau suami akan menyebutkan. Oke. Jadi pada saat akan nikah belum menyebutkan mahar. Perlu biasanya dalam akad nikah itu dunia sudah menyebutkan mahar ya. Tetapi selain mahar itu jadi satu pelengkap yang itu bukan jadi rukun ya. Kantong dari rukun nikah ada mempelai laki, ada wali perempuan, ada akad nikah dan ada barang saksi ya. Sedangkan mahar itu sebagai satu dari kewajiban ya, bukan rukun ya. Mahar itu kewajiban, kalau rukun itu sesuatu yang harus, kalau tidak seperti maka batal. Kalau kewajiban bisa ditunda, tidak bisa ditunda. Dan jika sang suami atau istri belum menentukan berapa yang dia minta, atau suami belum menentukan apa yang mau dikasihkan mahar itu, kemudian dia meninggal setelah nikah, maka tadi jawabannya yang pertama, maka sang istri tetap mendapatkan haknya sebagaimana para wanita di lingkungan. Yang kemudian maka otomatis maka itu dia akan mendapatkan maharnya sesuai dengan yang didapatkan dari mana dari suami. Kalau nanti bisa suami dan ini di hadis sebelumnya kemarin sempat kita bahas. Yang ada seorang wanita datang kepada Rasulullah ya. Kemudian wanita ini minta dinikahi Rasulullah. Kemudian Rasulullah perhatikan dari atas sampai bawah. Dan Rasulullah tidak mendapatkan firman dari Allah untuk menikahi wanita tersebut sehingga sampaikan, saya tidak akan menikahi engkau. Maka wanita ini dulu dia berusaha sabar. Sehingga ada seorang sahabat yang berdiri, ya Rasulullah, kalau engkau tidak berkenan, nikahkan dia denganku. Maka Rasulullah sampaikan, engkau punya, saya punya apa ya Rasulullah? Oke, pulang. Begitu dia pulang, ya Rasulullah, Allah saya punya apa? Oke, kalau kamu datang pada ahli keluarga, cari di situ. Artinya mahar itu bisa menjadi kewajiban ahli bukan ahli. Jadi kalau misalnya orang bisa jadi orang tua atau saudara dan sebagainya, keluarganya. Sehingga misal kamu jangan punya putra anak ini, udah ini nikah, ya aku pengen nikah sama si ini, terus aku diomong, nggak tahu maka orang tua yang diwajibkan untuk memenuhi oke. Kemudian kita lihat terus ini tadi yang barangkali sama yang meninggal yang perempuan ya. Jadi katanya ada seorang laki dan seorang perempuan, kemudian mahar belum dibayar, belum berhubungan, dan sang istri meninggal atau dia maka setiap hamba Allah orang beriman dia meninggal kemudian meninggalkan harta, maka hartanya menjadi haknya ahli waris ya. Dan salah satu ahli warisnya adalah suami atau istri. Kalau tadi istri dia berarti suami selain kedua orang tuanya, karena dia mungkin perawat, dia punya anak ya. Dan juga nanti juga ada saudara laki dan sebagainya, ada di dunia ini nanti. Artinya di sini begitu terikat sebuah akad nikah itu, maka suami atau istri dia akan mendapatkan hak waris dari yang meninggal atau dia. Baik, kita lanjutkan. Ini sekarang kita masuk bab wanmah.
Jadi selama ini kita kenal ada dua, ada walimah dan ada resepsi. Okay? Ada walimah dan resepsi. Mana yang harus kita wajib hadirinnya? Walimah atau resepsi. Kemudian yang kedua, walimah itu sendiri apa? Okay? Apakah walimah itu ada walimatul hitan, walimatul urus, walimatul apa lagi? Aqiqah dan sebagainya. Betul. Okay? Baik, kita dengar. Berikutnya ada bab walimah. Walimah berlaku pada setiap makanan. Saya katakan lagi, walimah berlaku pada setiap makanan yang dibuat untuk suatu kebahagiaan yang baru terjadi. Oke, benar ya, ada walimah aqiqah, terus ada walimah hitan, oke, terus termasuk juga walimah untuk urus, ya. Yang nggak boleh itu ada walimah apa yang tinggal itu tidak boleh. Itu beda, karena walimah ini adalah adalah setiap makanan yang dibuat untuk suatu kebahagiaan yang baru terjadi. Pertanyaan berikutnya, ada nggak walimah ulang tahun? Ini katanya Masjid Tuhan lagi musim ya. Mau tanya sama bagus. Oke, itu lebih kepada tasyakur aja dari situ doa yang tolong kalau ada sesuatu ingat ya. Jadi bukan ulang tahun ya, tapi doa yang harus dikuatkan. Baru ngomong di publik ya. Semoga Allah memberkati usia yang kalau ada makanan sebagai warisan, pasti laki-laki. Kemudian disebutkan secara khusus, sedangkan walimatul urus, urus sama harus ya, adalah makanan yang dibuat pada waktu berkumpulnya suami istri dan pada waktu penyerahan kepemilikan atau akad pernikahan. Jadi tadi apa itu? Jadi ini walimah adalah pada saat setelah akad pernikahan, bukan sebelum. Jadi bukan sebelumnya seperti ini. Menurut saya sebelum dilanjutkan ini kebiasaan ya, bukan kebiasaan ya. Memang ada beberapa ada. Terkadang mereka itu walimah itu ada yang diadakan sebelum akad nikah. Kalau misal biasanya undangan mau doa itu karena besok atau mungkin itu mau akad nikah itu statusnya apa dapat dikatakan walimah terus atau gimana? Kalau sakuran. Jadi mantan laki-laki yang begitu itu. Tapi kalau perempuan nggak begitu biasanya apa? Kebanyakan mantan laki-laki sebelum akad nikah, keluarga laki-laki biasanya adakan tasawuf atau makan. Tapi kalau urus itu mungkin waktu akad nikah itu biasanya gitu. Ya, jadi ada hal yang harus diluruskan Bapak Ibu. Jadi kalau nanti memang ada keluarga laki-laki harus diperhatikan. Memang sering tadi Pak, keluarga laki-laki kemudian besok akan nikah. Itu dia mengadakan tasyakuran ya, sebenarnya bukan walimah, karena namanya bukan walimah. Ya karena walimah itu adalah sebuah pesta karena setelah kejadian tadi. Jadi itu yang pertama yang sudah tahu. Sehingga nanti kalau pun harus dilakukan karena satu sebabnya. Wah, karena besok repot kita usah lihat. Besok kita mau menyaksikan dan sebagainya, malamnya mau ada resepsi di sana, maka mengadakan di situ, misalnya, itu sifatnya adalah tasyakuran untuk berdoa tidak jadi. Tetapi kadang, maka ya, ini yang berorganisasi saya juga ikuti, akarnya di tempat perempuan, tempat perempuan wanita. Kebetulan tempatnya agak jauh, atau nggak tahu jauh, Surabaya sudah jalan. Kemudian di keluarga laki-laki ini dia mengadakan maksa, pokoknya ada kita terdapat lima. Dan ini sebaiknya Bapak Ibu ada live gitu ya. Sekarang biarkan selesai akad nikah baru kita mulai acara walimah. Atau ya itu bagus. Lebih bagus lagi kalau ternyata udah begitu selesai akad nikah nih. Kemudian besoknya oke baru walimah. Oke. Tetapi beda dengan yang namanya resepsi lebih pada pesta. Tapi boleh ya, karena nanti kita akan jumpai bahwa walimah itu boleh sehari 2 hari 3 hari. Gini, mungkin seharinya pas walimah apa? Ada nikah dan ada walimah, ya. Biasanya ada pesta.
Cuma yang kita ingat, yang pertama ini wajib. Yang kedua, ini ada satu anjuran. Yang ketiga makruh, hari tidak bisa. Dengan kata asumsi kalau yang diundang orangnya sama, terus pesta ganti malam misalnya, maka hari yang ketiga itu makruh. Sebaiknya kita ada. Beda dengan kalau misalnya ini Pak Bupati ini apa undangannya ribuan ya. Kayaknya nggak mungkin kalau cuma semalam ya sehari, sehingga hari ini 1000 orang dari luar sebenarnya 1000 orang. Beda kan? Tapi ya, jadi kalau orangnya sama katakan di kampung pokoknya ayo karena saya pengen membahagiakan saya saking puasnya itu saking pesta 3 malam ya. Pesta dari waliman, maka malam yang pertama itu sifatnya wajib hadir, malam yang kedua cuma anjuran, apa. Jadi kesimpulannya kalau misal jenengan sudah diundang waliman, kemudian diundang resepsi itu tidak jadi satu kewajiban. Intinya nggak ya? Ternyata diundang lagi pada hari yang ketiga itu jadi makruh. Oke, coba kita cari. Kalau ini biasanya itu yang luar kota itu ya, beda kota itu habis akad walimah, terus nanti di rumah mulai prianya istilahnya mundur waktu 1 minggu atau 2 minggu setelah yang akad itu walimah itu. Boleh karena yang beda beda. Tadi di kota mempelai putri ya, orang yang lain mempelai putra beda. Boleh ya. Tetapi yang punya kewajiban ya, bagian wajib hadir yang pas acara itu kan mempelai putri. Dan kalau yang tadi mundur mantu ini itu sifatnya sunnah ya, cuma anjuran ya. Kata coba kita perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang pertama, hadis yang 1074 Sallallahu alaihi wasallam, karena kita sudah menyelesaikan 1073 hadis ya. Kalau benar kalau yang sahabat Rasulullah dan sampai memahami satu hadis itu lebih baik daripada 1000 rakaat. Dan kalau udah 1073 hadis itu berarti berapa? 1.073.000 rakaat. Lebih baik. Ini pentingnya ilmu. Jika kita semua paham kenapa setiap bergerak orang yang hadir majelis ilmu itu salah satunya dia akan mendapatkan pahala haji sempurna. Karena kita juga biasa. Baik, ini dikisahkan yakni Abdurrahman bin Auf. Bismillahirrahmanirrahim. Anas ibn Malik dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam roh dia lihat. Apa yang beliau lihat? Allah Abdurrahman bin Auf. Ya, beliau lihat pada pakaiannya Abdurrahman bin Auf. Al-Sarah Sufrah ya, dan bekas kuning-kuningan. Faqala, kemudian Rasulullah bersabda, "Mahal apa ini Abdurrahman bin Auf?" Gitu. Maka qala Abdurrahman bin Auf, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni tazawwajtu imra'atan ala wasni nawatin min dhahab." Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah menikahi seorang perempuan dengan bahan seberat 1 biji yang berupa emas. Jadi bisa kerennya kalau biji kurma mungkin masih segini, emas berapa gram? Kalau biji apel berapa? Oke, ada berapa gram? Itu contoh. Tapi juga di sini para pembicara saya sendiri bisa dipakai biji yang kecil lah ya. Cuma tidak didapatkan bahwa sebiji itu sebiji kurma atau lain sebagainya. Seberat 1 biji yang berupa emas. Kemudian qala Rasulullah bersabda ya, barakallahu laka. Barakallahu, semoga Allah memberkahi. Dan tanya dengan audin walau bisyati, maka selenggarakanlah walimah walaupun hanya dengan seekor kambing. Jadi begitu kita mendengar ada saudara kita melaksanakan satu pernikahan, maka yang kita lantunkan adalah doa kepada mereka. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainahum
misalnya kita diundang resepsi misalnya, resepsi kemudian ada mempelai putra di atas, kita datang masuk mengucapkan selamat. Maka yang kita ucapkan jangan selamat atas pernikahan, jangan, kasih doa. Kasih doa. Saya kasih bisa salam, saya salami mempelai lakinya, saya ucapkan baru enggak apa-apa itu yang lain. Karena ini yang diperlukan oleh mereka. Sedangkan pada kedua orang tuanya kita sampaikan barakallah atas pernikahan putri, putra atau putri. Oke, baik. Lalu itu ini berikan satu keberadaan kita semua. Yang pertama, kalau kita menjumpai saudara kita menikah, kita doakan. Kemudian yang kedua, kita perintah, kita ingatkan untuk segera melaksanakan satu walimah. Walimah dalam bentuk yang sesuai dengan kemampuan dia. Kemudian yang ketiga, ternyata digulungkan minyak wangi, zafaran. Zafaran itu minyak wangi yang mahal sih sebenarnya itu. Karena aturan mereka harus oke, tidak masalah ya. Artinya kita disunahkan juga memakai wangi. Oke, baik. Intinya Bapak Ibu di situ nanti kemudian saya baca satu hadis lagi. Sahabat, ya ini menghadiri walimah itu adalah wajib. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Abi Umar radhiyallahu anhu qala, dari Umar dia berkata kalau bersabda Rasulullah SAW, "Idza du'iya ahadukum ila walimah falyati." Ya. Jadi Rasul bersabda apabila seorang di antara kamu diundang untuk menghadiri walimah, maka hendaklah dia menghadirinya. Muttafaqun alaih. Kemudian idza ahadun akhar falyujib ursan kama qala. Kemudian kamu malam itu ada 2 undangan di waktu yang sama. Mana yang harus kita bilang? Yang undang duluan. Menurut saya begini, ya sekali ini karena semalam ada rencana apa mau undangan ya. Maka sekarang duluan harus dan biarkan duluan. Dan yang terima undangan duluan harus terima. Meskipun itu jauh. Walaupun jauh. Tetapi kalau ternyata datangnya bersamaan, maka yang dipilih adalah yang terdekat. Jadi sama lagi ya, satu walimah itu wajib ya. Kemudian yang kedua kalau ada undangan lebih dari satu dari semalam itu, maka kita datangi yang lebih undang kita. Yang ketiga, kalaupun undangannya datang bersamaan, maka yang kita pilih adalah yang terdekat kita. Baik, terakhir bahwa makanan yang paling hina adalah makanan walimah. Sama lagi, Rasul mengatakan bahwa makanan yang hina adalah makanan walimah. Yang seperti apa? Yang pilih. Ini tetangga miskin kita undang ya kayak ini musuh kita undang, itu jadi makanan yang paling hina, bukan sekedar hina. Sehingga kalau kita dengan tahu seperti itu enggak kita ya. Kita udah datang ya, ternyata tetangga sebelah kita yang mungkin tidak baik atau mencari ekonomi yang mana tidak dinyatakan itu dengan lama dan dengan pulang itu boleh. Karena makanannya tadi. Oke, baik. Lalu ini kan saya bagi kita semua ya, sehingga kita bisa menjalani kehidupan ini tidak sampai dalam kerugian atau kebangkrutan karena kita salah menjalani kehidupan. Semoga Allah berikan kepada kita sehingga kita bisa istiqomah dalam menjalani kehidupan. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lana dhunubana والوالدين وارحمهم كما ربيانا صغارا. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انصر للمجاهدين والمسلمين في فلسطين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وزمان. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انا نعوذ بك من علم
la yanfa wa qalbin la yakhsha wa la yurfa wa du'aina islam rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.